Brigjen TNI Dr. Aloysius Benedictus Mboy, MPH, atau yang biasa disapa Dr. Ben Boy, lahir di Manggarai, Flores pada tanggal 22 Mei 1935. Terlahir sebagai putra kedua, anak dari Bapak Matias Mboy dan Ibu Yohana. Merupakan gubernur termuda dan seorang putra kebanggaan NTT dengan banyak sepak terjangnya di kancah nasional, baik dalam pengabdiannya sebagai seorang dokter dan sebagai seorang tentara di Angkatan Darat. Dr. Ben Boy terlahir dari keluarga berada yang merupakan turunan darah biru atau bangsawan dari Todo Pongkor di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun kondisi tersebut tidak membuat Dr. Ben Boy kecil mencari privilege untuk memudahkan jalannya. Dia dilatih dengan disiplin tinggi yang merupakan salah satu gemblengan dari orang tuanya yang membuatnya menjadi pria yang selalu bekerja keras, mempunyai semangat dan daya juang yang luar biasa. Salah satunya, walaupun setiap hari bersekolah, Dr. Ben Boy kecil harus menjual makanan dari rumah ke rumah. Ben Boy menjadi contoh nyata bahwa kemewahan terhebat seseorang bukan pada materi semata, tetapi adalah pemikiran, gagasan, semangat, disiplin, dan karakter yang berintegritas. Menjadi pejuang di zaman Orde Baru, tidak sedikit pun melunturkan Ben Boy untuk menjadi cahaya bagi daerahnya. Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, Ben Boy melanjutkan pendidikan SMP di daerah Air Nona, Kupang. Setelah menamatkan pendidikan SMP-nya di Kupang, Ben Boy melanjutkan pendidikan SMA di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1955, Ben Boy melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 6 tahun kemudian, mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini dikirim ke pusat militer dan menjadi dokter militer. Dan dalam waktu yang bersamaan, Dr. Ben Boy menjalani karir militer dan dokter. Pada tahun 1962, Dr. Ben Boy dikirim ke Irian Barat. Saat itu beliau berpangkat Letnan 1, mendarat di hutan belantara menggunakan parasut di bawah komando Bapak Beni Murdani. Berkat kinerja yang bagus, Letnan 1 Dr. Ben Boy dipromosikan menjadi kapten dan beliau tercatat dalam sejarah TNI sebagai seorang dokter satu-satunya dalam operasi Tirikora tersebut. Perjalanan cinta Dr. Ben Boy. Pada tanggal 6 Desember tahun 1964, Dr. Ben Boy menikahi Dr. Andi Nafsiam Boy Walinono, bangsawan Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah seorang raja di Sengkang, Sulawesi Selatan. Setelah resmi menjadi suami istri, keduanya dikirim ke ND Flores. Sebagai dokter, Ibu Nafsia mengelola rumah sakit lokal yang berkapasitas 100 tempat tidur dan melayani 30 sampai 50 pasien setiap hari. Dr. Ben setiap harinya berjalan jauh dari desa ke desa lainnya untuk menyembuhkan penduduk yang sakit, termasuk mendirikan klinik-klinik desa yang dikelola oleh perawat dan bidan desa. Bagi Dr. Ben, apa yang dilakukan merupakan bentuk pengabdian dan memenuhi janjinya sebagai seorang dokter. Lalu, bagaimana
cara Dr. Ben dan Dr. Nafsia mendapatkan obat-obat ketika itu, di mana kita semua tahu pada masa itu situasi sangat sulit, baik dari segi ekonomi maupun sarana transportasi. Dr. Ben dan Dr. Nafsia mempunyai cara yang dipakai untuk mengatasi keuangan dari klinik-klinik yang mereka bangun tersebut. Dr. Ben memperkenalkan sistem program prabayar di tiap klinik dengan dukungan tahunan dalam bentuk komoditas yang tidak gampang rusak seperti kacang dan jagung. Cara ini mungkin menjadi asuransi kesehatan pedesaan yang mungkin pertama di Indonesia. Pendekatan Dr. Ben di NTT bisa dikatakan sebagai pendekatan seorang dokter dengan sejumlah proses sistematis seperti mendekati pasien dengan mempelajari sejarah penyakit yang diderita, membuat diagnosa, formulasi terapi, dan membuat prognosis. Ketika menjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dari tahun 1978 sampai tahun 1988, program-program kerja yang menjadi prioritas atau program unggulan Dr. Ben Boy adalah antara lain 1. Operasi Nusa Makmur atau yang kita kenal dengan ONM. Yang kedua, Operasi Nusa Hijau ONH, dan yang ketiga Operasi Nusa Sehat atau lebih dikenal dengan ONS. Dan salah satu dari hasil kepemimpinannya di bidang industri besar pertama di NTT adalah hadirnya PT Semen Kupang. Di samping itu, salah satu program Dr. Ben Boy yang dianggap berhasil adalah peningkatan dan rasionalisasi administrasi lokal melalui program Benah Desa. Benah Desa merupakan sebuah inovasi dini dalam konteks Indonesia yang kemudian banyak dipuji dan ditiru. Karena Benah Desa memperkuat kelembagaan demokrasi lokal di tingkat desa dan berfungsi menjernihkan informasi terkait prosedur alokasi dan pengelolaan lahan pertanian. Dan pada masa kepemimpinannya, Dr. Ben Boy bersama Ibu Nafsia menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award karena beliau berdua mampu membawa kemajuan pedesaan dan memotivasi hampir 3 juta warga Nusa Tenggara Timur. Presiden Soeharto juga memberikan apresiasi selama Dr. Ben Boy menjadi Gubernur NTT, di mana kerap datang ke NTT sebagai wujud simpati, empati, dan solidaritas. Dalam kurun waktu kepemimpinannya antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1988, Presiden Soeharto berkunjung ke NTT sebanyak 5 kali. Sampai-sampai Presiden Soeharto mengatakan, kalau semua gubernur, bupati, wali kota di Indonesia seperti Ben Boy, Indonesia sudah lama maju. Begitu pula ketika film Human Face of Indonesia, produksi ABC pada tahun 1986 ditayangkan di Australia, orang berkomentar, if what Ben Boy had achieved in NTT represents the Indonesia Army, then there is no militarism in Indonesia. Jika apa yang telah dicapai Ben Boy di NTT mewakili tentara Indonesia, maka tidak ada militarisme di Indonesia. Tanggal 15 Juli 1988 merupakan masa akhir kepemimpinannya sebagai Gubernur NTT, dan
Ketika menjadi gubernur selama 2 periode, Ben Boy membawa Provinsi NTT pada era kejayaan. Pemikiran dan kepemimpinannya melampaui segala masalah dan perbedaan yang ada. Semoga dari keistimewaan Ben Boy, kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kita mau berusaha dan berjuang disertai dengan disiplin, belajar yang kuat, dan mental yang kokoh, juga berani. Dan kiranya di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini dapat menjadikan generasi muda NTT menjadi lebih kokoh. Semoga nantinya akan ada banyak Ben Boy baru dan NTT akan bangkit, sejahtera, dan berjaya kembali. Kini, Sang Gubernur NTT, dokter, prajurit, dan pamong praja legendaris telah pergi untuk selama-lamanya pada tanggal 23 Juni 2015 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dan sang penerima penghargaan Lifetime Achievement atau pengabdian seumur hidup dari Forum Akademia Award NTT telah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Terima kasih Bapak Dr. Ben Boy atas pengabdianmu bagi bumi Floba Morata dan Indonesia tercinta. Marilah kita membangkitkan kembali semangat yang menjadi spirit perjuangan Ben Boy melalui pemikiran, gagasan, semangat, disiplin, dan karakter yang berintegritas